Shalom saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kemurahan-Mu atas setiap kami, karena kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk memperoleh kehidupan ini, untuk menikmati kehidupan ini, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang menguasai hidup kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, apakah Anda pernah mendengar sebuah rumah yang kehilangan, yang terjadi pencurian barang-barang berharga? Dan sang pemilik rumah pun kemudian berjanji bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi dalam hidupnya. Sehingga ia pun membentengi rumah itu dengan tembok yang tinggi. Dan ia pun menaruh teralis besi-besi yang tebal di jendela maupun di pintu-pintu rumah. Dan bahkan ia menaruh berbagai CCTV di sekitar rumahnya sehingga ia dapat memantau sekitar rumahnya dengan baik, sehingga ia tidak akan kehilangan harta yang paling berharga di dalam rumahnya itu. Saudara, hidup kita ini ibarat rumah, karena kita ini bait Allah. Jikalau hidup kita tidak dibentengi dengan benar, dengan benteng yang bagus, dibentengi oleh Allah, maka akan terjadi pencurian di dalam kehidupan kita. Akan ada yang mencuri apa yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Wahyu 3 ayat 11 mengatakan, "Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Maka dari itu, mari kita jangan lengah dalam menjaga rumah ini. Kita terus berjaga-jaga. Pertanyaannya adalah bagaimana kita berjaga-jaga supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kehidupan, anugerah Allah yang telah kita terima itu. Matius 8 ayat 12 mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga dari iblis dengan segala tipu dayanya. Ketika kita mau tekun belajar firman Tuhan dan mendengarkan suaranya, maka iblis akan berusaha mencurinya dan mengacaukannya. Ia dapat bekerja dengan membuat kita malas berdoa, malas beribadah, malas saat teduh. Kita dibuat sok sibuk, melakukan banyak pekerjaan padahal nggak penting, scroll handphone, sana sini, main media sosial. Ia dapat membuat hal itu semua kita kecanduan gadget, kecanduan banyak hal yang membuat kita jauh dari Tuhan sehingga kita lengah. Ia bisa dapat membuat kita tidak fokus kepada Allah. Kita tidak fokus ketika kita berdoa. Kita tidak fokus ketika kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan iblis dapat memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjatuhkan kita, sehingga kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Banyak hal dapat dilakukan iblis untuk menjatuhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak syukuri. Mahkota kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kita, kita tidak jaga dengan baik, kita tidak syukuri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan lengah sedikit pun. Karena Tuhan telah menganugerahkan mahkota kehidupan. Tuhan telah menganugerahkan kedamaian yang sejati. Tuhan telah menganugerahkan keselamatan, kebahagiaan, dan kehidupan kekal kepada setiap kita. Ia telah berkorban di atas kayu salib. Ia turun dari surga ke dunia untuk menganugerahkan mahkota kehidupan itu kepada setiap kita yang harus kita jaga benar-benar. Sehingga ketika ia datang, ia akan tersenyum kepada setiap kita dan ia akan berkata, "Hai anakku, aku berkenan kepadamu." Mari saudara teruslah melatih diri kita untuk semakin dekat dengan Allah. Teruslah melatih diri kita untuk semakin mengenalnya, sungguh-sungguh mengikut Dia, sehingga tuntunannya, pertolongannya, dan kekuatannya senantiasa menjaga kehidupan kita.
Selamat menjaga mahkota kehidupan, menjaga apa yang telah dianugerahkan Allah di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.